Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jabar Juara Bisnis. Channel cinta damai, channel ingin berpartisipasi untuk kemaslahatan umat yang ada di negara kita, khususnya Indonesia, karena mayoritas Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, dan negara yang dimana dijuluki oleh dunia negara cinta damai, negara yang mengedepankan kedamaian, kesejukan, wasatiyah, tawasud, tawazun, tasamu. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba lagi membahas, karena dalam konten sebelumnya ada yang request, tolong dong buat konten lagi yang banyak, sehingga kami berpartisipasi dalam mendamaikan diri sendiri khususnya, dan mendamaikan muslimin muslimat yang ada di dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mendoakan bagi ayahanda guru kami Bapak Ustadz Yusuf Mansur dan sahabat-sahabat ataupun teman-teman yang dimana dalam konten YouTube-nya penuh dengan cacian kepada guru kami, penuh dengan perkataan-perkataan yang dimana selalu menjelekan guru kami, ayahanda tercinta. Di sini kami hanya mengingatkan kembali, membuktikan bahwasanya ada dari sebagian subscriber ataupun penonton-penonton dari channel kami itu, tolong dong buktikan di mana saja pesantren-pesantren Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Nah, di sini kami akan mencoba memberitahukan kepada Anda, coba dong dilihat gitu, di mana saja pesantren yang beliau bangun, ya, di mana saja pesantren yang dimana beliau sudah dirikan. Mudah jangan menanyakan kepada kami, karena kami terbatas sebagai muridnya ataupun terbatas sebagai orang yang tidak tahu berapa persen ataupun berapa banyak. Tapi yang kami tahu dari YouTube-nya, beliau mendirikan pesantren itu bukan hanya di Tangerang saja gitu ya. Salah satunya mungkin di Bandung, salah satunya di Cikarang. Terus di negara-negara lain katanya bohonglah, di Jepang bohonglah. Lihat aja di kontennya, di YouTube-nya, di channelnya, lihat aja. Insya Allah kalau tidak percaya akan kami berikan link YouTube-nya gitu, bahwasanya beliau mendirikan pesantren itu benar udah ribuan gitu. Bahkan santrinya itu yang kami tahu itu udah jutaan. Ya, tahun 2018 aja di Bandung misalkan ya, yang hafiz Quran itu di atas 100 orang. Coba bayangin aja, ini seluruh Indonesia, bayangin aja ini seluruh luar negeri. Apakah kita tidak bahagia dengan berdirinya? Apakah kita tidak bahagia? Coba ada seorang ulama dari Betawi yang mati-matian bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja penuh untuk agama Allah, toh malah dicaci dimaki gitu ya. Ya, yang kami inginkan kepada sahabat-sahabat semuanya itu, kita itu bahagia loh, kita itu tak patut bersyukur di tahun 2022 ini yang sangat modern ini, yang begitu dunia ini sangat luar biasa. Ada atau ulama yang bekerja keras, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan pesantren. Malah kita jangan menjelek-jelekan gitu. Harusnya bahagia ya ketika seorang muslim diberikan rezeki, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mendirikan pesantren. Bahkan juga di konten yang lainnya membicarakan bahwasanya Yusuf Mansur itu tidak hafiz Quran. Subhanallah, kami dengar sendiri gitu ya bahwasanya beliau itu berguru ya, sanad Qurannya itu dari Timur Tengah gitu, dari Palestina. Ya, beliau pernah membicarakan seperti itu. Tolonglah gitu sahabat-sahabat yang dimana mencaci ataupun menjelekan guru, menjelekan ustadz, menjelekan ulama, antum coba sadar diri gitulah, coba berintrospeksi diri gitu. Takutnya ketika kita menjelekan kan sisi lain kita memang puas gitu ya hati kita, tetapi di sisi lain takutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang tidak kita harapkan gitu ya. Kenapa? Karena ini kebaikan loh. Ulama misalkan dijelekan, ulama misalkan dihilangkan kebaikan-kebaikannya, yang diperlihatkan itu kekurangannya saja, yang diperlihatkannya itu keburukannya saja. Sedangkan kan setiap manusia itu tidak lepas dari namanya kekurangan, tidak lepas dari namanya kesalahan gitu. Al insanu mahal wa khata wa nisyan, kan sifatnya manusia itu seperti itu ya. Saya juga seperti itu, jadi sifatnya itu salah. Jadi dari kesalahan itulah kita sebagai manusia kan disuruh oleh para ulama, disuruh oleh para rasul, ketika ada kesalahan seseorang kita itu jangan menjelekan ataupun jangan menggibah orang lain. Mestinya ketika ada kesalahan orang lain itu hanya tahu diri kita sendiri, hanya tahu diri pribadi. Toh ini misalkan sangkut pautnya bukan masalah kesalahannya, karena misalkan saya terlalu dia banyak hutang atau banyak gimana lah. Kalau masalah banyak hutang, masalah yang lain itu datang secara pribadi gitu loh. Jangan diumbar ambir di media lain. Takutnya ketika kita menjelekan orang lain, toh yang tahu itu kan misalkan 1.000 orang tuh, yang tahu misalkan 5.000 orang, otomatis kita menanggung beban gibahnya itu 5.000 orang loh. Orang lain dengar karena dari kejelekan kita, otomatis ketika orang lain dengar dari kejelekan kita, maka ya dosa kita juga kan, kalau diibaratkan dosa jadi dosa gitu ya. Jadi bagi sahabat-sahabat di sana, di luar sana, yuk kita berintrospeksi bersama ya. Kami tidak menyalahkan Anda loh, cuman kita harus sama-sama berintrospeksi untuk kebaikan lah. Ketika ada kesalahan baik sesama kita yang bukan ulama ataupun kita di ulama kita, di guru kita ada kesalahan, tolong gitu, jangan diumbar-ambir di YouTube ya, tolong diumbar-ambir itu. Jadi datanglah secara pribadi, karena saya sendiri juga pernah gitu ya, sesama guru ada kesalahan karena mungkin sifatnya kurang ada kesalahan paham gitu ya, menyalahkan diri kita padahal kita kan nggak salah misalkan, tetapi tetap kita memaafkannya gitu. Saya sendiri memaafkannya secara dohiriyah dan batiniah gitu. Jadi damailah, jangan mengombar-ambir menjelekan orang lain gitu, supaya kita tidak terbawa dosa, supaya kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ketika ini kan masalah gibah, masalah menceritakan orang lain, dosa kecil itu sebenarnya, tetapi karena misalkan yang mendengarnya ribuan sampai 5.000 itu jadi dosa besar gitu. Maka dari itu khususnya untuk umat Islam, umat muslimin, tolonglah. Nah, kecuali misalkan antum agamanya misalkan bukan muslim gitu. Kalau misalkan bukan muslim kan beda lagi ilmunya, beda lagi misalkan tata caranya yang diberikan oleh agamanya gitu. Nah, kami di muslim ketika ada kesalahan orang lain itu kita harus jangan terus diceritakan, jangan terus digibahkan, introspeksilah
supaya tidak jadi dosa dan tidak jadi mamalah dan tidak jadi kejelekan. Takutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kita yang tidak kita ketahui. Sedangkan kan hukumannya menggibah nanti di akhirat loh ditanggingnya gitu ya. Jadi bukan hanya di dunia, jadi di akhirat kita menerima akibatnya. Kita menjelekan orang lain sebelum kita meminta maaf kepada orangnya, maka nanti amal kita itu akan dikasih gitu ke beliau. Ya, ketika misalkan antum menjelekan guru kami, ayahanda tercinta, otomatis amal-amal antum semua nanti dikasihkan di akhirat gitu. Antum ketika meninggal, ketika misalkan maut, belum minta maaf ke beliau misalkan, nah otomatis nanti amal kebaikan anda itu dikasihkan ke beliau. Apakah antum rela gitu ya amal yang sedikit di dunia dikasihkan ke orang lain itu, sedangkan misalkan kita ibadah juga belum seperti para ulama gitu ya, salat sunnah juga misalkan jarang ya. Nah, jadi kita di sini istilahnya saling mengingatkanlah dalam konten ini. Semoga antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga guru kami ayahanda tercinta yang dimana pada mungkin tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini mendapatkan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga jadi amal kebaikan, semoga diberikan kesehatan, semoga pesantrennya lebih besar, lebih berkah, lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin pesantren yang begitu banyak santrinya sampai jutaan gitu ya, sampai ratus ribuan gitu ya. Ayahanda diberikan kesehatan, kekuatan bersama tim-timnya, bersama ustazah asatid, guru-guru kami yang tercinta. Dan semoga antum yang selalu mencari kesalahan ustaz kami, ayahanda kami, diberikan kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan yang terbaik, khususnya sadar tidak selalu menjelekan ayahanda kami. Masalah ingin bukti langsung tanyakan ke beliau. Masalah ini nanti sebagian saya akan cantumkan link deskripsi pesantren Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Itu saja mungkin pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.